Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, subhanallah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema salat sunnah. Ya, walaupun saya yakin ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar apa itu ibadah salat sunnah. Namun terkadang subhanallah ini yang menjadi faidah ya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau senantiasa mengulang dan mengulang kembali apa yang telah beliau ketahui. Dan beliau mengatakan, tidaklah aku mengulang kembali sebuah ilmu yang telah aku ketahui, kata Imam Syafi'i, kecuali aku dapatkan faidah yang baru. Subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita sudah pernah belajar bab A, bab B dalam sebuah ilmu agama, dan kita belajar kembali, itu kita akan dapatkan faidah, manfaat yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Subhanallah. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu agama, karena sejatinya kita di dunia ini dihidupkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar tentang keutamaan ibadah salat sunnah. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibadah salat sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Dan di dalam bahasa Arab, sunnah, masih ingat saya pernah memberikan ini faidah di ibu-ibu di alam citra. Kalau ada kata sunnah, maka di situ ada sinonimnya, namanya apa? Salat sunnah atau salat murojaah sunnah atau tatawwu' atau mustahab. Keinget ya sekarang ya. Ibu-ibu, ini PR. Yang namanya ilmu itu ditulis. Setelah ditulis, malamnya dimurajaah dan minta kepada Allah, wahai Rabbu, tolong pindahkan ilmu yang ada di catatanku menjadi ilmu yang ada di dadaku. Ya subhanallah, fis sudur. Kalau ulama bilangnya gini, ilmu itu fis sudur, laisa fis sutur. Sutur itu di catatan. Jadi harus sudah dipindahkan. Baik, saya ulangi lagi ya. Ini berarti kalau ada nanti puasa sunnah atau puasa apa Bu, ibu-ibu sudah tahu ya. Jadi yang namanya sunnah dalam bahasa Arab itu memiliki sinonim kata. Ya, kita sudah pernah belajar sinonim ya di bahasa Indonesia ya. Apa sinonimnya? Tatawwu'. Apa sinonimnya lagi? Mustahabun. Apa lagi ya? Nah, itu siapa tuh yang tadi jawab? Catatannya ketemu. Masya Allah. Tanggal berapa itu? Allahu Akbar. 20 Februari 2022. Saya sudah tulis ya di sini ya. Ya, saya ingat waktu masih di papan tulis. Sebutkan Bu. Alhamdulillah, karena ibu catatannya ketemu, saya kasih hadiah. Wah, Masya Allah. Lanjut, apalagi tadi? Nafilah. Sunnah, tatawwu, nafilah, mustahabun. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengar ada salat sunnah, oh berarti salat sunnah. Ada salat tatawwu, itu artinya salat sunnah. Ada salat hukumnya mustahabun, berarti apa itu? Hukumnya sunnah. Ada salat nafilah, apa itu nafilah? Sunnah. Ya, Masya Allah, ini ilmu. Nah, hukumnya yang namanya ibadah sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Kan sayang ya Bu. Mungkin orang berpikir begini, ya wis lah, nggak usah dikerjakan, toh nggak dikerjakan juga nggak dapat dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah memang sholat wajib kita itu sudah sempurna? Nah, itu dia. Karena nanti ibadah yang akan Allah tanya pertama kali di akhirat, pertanyaan pertama yang Allah akan ajukan untuk kita semuanya yang saat ini hidup di dunia adalah perihal salat. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua diri kita ibu-ibu, kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena besok itu ibu-ibu pilih berdoa sama Allah. Besok itu ada dua golongan orang-orang yang masuk surga. Golongan pertama yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang paling enak ya Bu ya. Pengen enggak ibu-ibu masuk surga pakai jalan tol? Tuing, langsung masuk surga. Enggak dihisab, enggak diadab. Pengen Ibu ya?
Pengen enggak? Pengen, tapi kuotanya hanya 70.000 saja, sedikit sekali. Yang kedua, dihisab tanpa diadab. Ya, dihisab dulu. Wah, ini bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, kalau ada golongan orang-orang yang dihisab, pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Kemudian fa in atammaha wa ilakil. Allah akan bertanya kepada malaikat, lihat catatan buku amalnya Bu Irma misalnya. Bu Irma, maaf ya, saya jadikan contoh. Lihat, salat wajibnya sempurna apa tidak, malaikat? Mohon maaf ya Bu, kalau kata malaikat sempurna wahai Rabbku. Baik. Kalau ternyata mohon maaf Bu Irma ya, ini mah contoh. Enggak sempurna, ada bolong-bolong, kekurangan, rukunnya kurang, ininya kurang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, unduru halaha min tatawwu. Coba lihat lagi di buku catatan. Ada nggak Bu Irma pernah nggak sholat tatawwu? Wah, mesti harus dilihat lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana lahu tatawwu ukmilatil fariidah min tatawwu'ihi. Kalau Bu Irma di dunia sering mengerjakan ibadah-ibadah salat sunnah, maka ibadah salat sunnah ini bisa menutupi kekurangan salat wajib kita. Itu gunanya. Subhanallah. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithla dzalik. Maka kemudian Bu, setelah ditanya tentang ibadah salat, dan kita selanjutnya akan dimudahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Subhanallah. Barang siapa yang dalam perkara salat sudah menjadi perkara yang bagus, perkara yang ia perhatikan, maka ia pun akan selamat dalam perkara-perkara yang lain. Sebaliknya, kalau urusan salat dia tidak berhasil, urusan salat nilainya kalau rapat itu nilainya apa misalnya? Merah misalnya. Maka jangan harap urusan-urusan yang lain nilainya tidak merah. Jadi benar-benar urusan salat ini urusan yang memang harus kita fokuskan untuk pertama kali, insyaallah. Ya, baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara keutamaannya juga ada di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat rawatib, ya salat rawatib, nanti insyaallah saya akan terangkan apa itu salat rawatib, yang ia menjaga salat rawatibnya 12 rakaat setiap hari, maka akan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Bu, besok itu ada orang-orang yang Allah bangunkan istana di surga. Ada orang-orang yang Allah bangunkan rumah di surga. Ada yang Allah berikan kebun-kebun yang ada di surga. Sekarang tujuan kita, cita-cita kita, harapan kita apa? Apakah ada di antara kita yang memohon dan berharap kepada Allah agar kita besok diberikan rumah di surga? Siapa yang pengen rumah di surga, acungkan tangan. Lagi di CCTV Allah, Bu. Kalau enggak ngacung ya wes rapopo. Mau Bu? Ya mau. Masya Allah. Nah, apa langkah yang bisa kita lakukan? Jaga salat rawatib. Apa itu rawatib? Biasanya kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Apa itu qobliyah dan ba'diyah? Salat sunnah sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. Nah, pembagian salat sunnah itu sendiri, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagi menjadi dua. Ibu-ibu nanti tulis saja ya. Tidak usah saya tulis di papan tulis. Pembagian salat sunnahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, salat yang terikat dengan waktu, biasa disebut dengan sunnah muqayyad. Muqayyad, kalau dalam bahasa Arab muqayyad itu artinya terikat. Dan salat yang tidak terikat dengan waktu tertentu disebut dengan salat mutlak. Jadi dibagi menjadi dua ya, ada muqayyad, ada mutlak. Apa itu muqayyad ibu-ibu? Salat yang terikat dengan waktu namanya muqayyad. Kalau mutlak salat apa? Salat yang tidak terikat dengan waktu itu namanya mutlak. Contoh misalnya salat muqayyad, contohnya apa misalnya ibu-ibu? Salat tahajud, baik, atau salat duha misalnya, atau salat witir misalnya, atau misalnya salat gerhana, itu adalah salat-salat sunnah muqayyad. Atau misalnya salat-salat rawatib, ya, salat-salat rawatib itu juga salat-salat sunnah yang muqayyad karena mereka ditentukan waktunya beriringan dengan ibadah salat wajib.
Baik, kalau sholat mutlak misalnya sholat apa? Sholat mutlak contohnya ibu-ibu misalnya setelah wudhu ibu-ibu mau sholat, maka itu dinamakan dengan niat sholat mutlak ya, karena tidak terikat dengan waktu. Ibu-ibu habis wudhu berdoa kepada Allah dengan doa setelah wudhu, ibu-ibu dapat pahala subhanallah bisa memasuki pintu surganya Allah dari manapun yang ibu-ibu kehendaki. Ditambah lagi sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak setelah wudhu, maka Allah akan bangunkan dalam sebuah hadis rumah di dalam surganya. Seperti Bilal bin Abi Rabah, beliau subhanallah ketika di dunia pernah Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mendengar sendalnya Bilal sudah ada di surga. Maka ditanyalah kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan selama di dunia? Karena saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sendalmu sudah berada di surga." Apa kata Bilal ibu-ibu? Kata Bilal, "Tidaklah aku berwudu, kemudian setelah itu aku sholat 2 rakaat." Ya Masya Allah. Jadi amalan kecil bu, kalau kita istiqomahkan itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Gunung yang begitu besar berawal dari apa kira-kira? Berawal dari pasir. Ya, berawal dari kerikil. Kalau ibu-ibu berada di gurun pasir kan biasanya ada perbukitan ya. Itu aslinya awalnya itu dari butiran-butiran pasir. Lama-kelamaan tertumpuk menjadi sebuah bukit. Sama amal kita walaupun kecil, ibu-ibu membaca doa setelah wudhu, ibu-ibu sholat setelah wudhu, itu lama-kelamaan kalau kita istiqomahkan, maka Allah akan berikan surganya untuk kita semuanya. Subhanallah. Baik. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, ada yang tidak dikerjakan berjamaah. Jadi tadi dibagi menjadi 2, muqayyad dan mutlak. Kita sudah tahu ya pembagiannya ya. Yang kedua ada sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, ada yang dikerjakan tidak berjamaah. Coba ibu-ibu yang dikerjakan berjamaah misalnya sholat sunnah apa? Sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu sholat yang tidak bisa dikerjakan kalau tidak berjamaah. Kalau tadi sholat tarawih itu ada ikhtilaf ulama. Yang kesepakatan ulama itu sholat Jumat. Sholat Jumat tidak bisa orang laki-laki sholat Jumat sendirian, nggak berjamaah. Itu bukan sholat Jumat, namanya sholat duhur. Jadi yang dikerjakan berjamaah diantaranya adalah sholat Jumat atau sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan ini juga dikerjakan secara berjamaah. Atau sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu juga dikerjakan secara berjamaah. Baik. Kemudian setelah kita tahu adanya sholat sunnah muqayyad mutlak, ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak berjamaah, ya maka yang kemudian kita ingin pelajari adalah sholat rawatib. Ya, macam-macam ibadah sholat sunnah. Dari muqayyad kan tadi ada rawatib. Nah, rawatib itu apa? Rawatib itu adalah keadaan sholat yang mengikuti sholat fardu. Itu namanya rawatib. Di antaranya para ulama ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Ini harus kita ketahui. Yang mengatakan 12 rakaat mengambil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Umar? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Kata Abdullah, saya mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau senantiasa mengerjakan salat rakaataini qabla dhuhr. Coba dihitung, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'da dhuhr, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? 4. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa rakaat? 6. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 8. Wa rakaataini qoblal ghada, berarti berapa? 10. Dan wa arba'a raka'atin qabla dhuhr. Di sini dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan dan 4, dalam hadis lain riwayat lain 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi berapa jumlahnya? 4 2 2 2. Berapa tuh? 4 2 2 2 2 12. Masya Allah. Jadi 12 rakaat. Masya Allah. Kemudian di sini dikatakan bahwa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW
beliau tidak meninggalkan, subhanallah, ketika beliau mukim, ketika beliau tidak safar, adalah salat sunnah sebelum fajar. Ya, salat sunnah sebelum subuh, ibu-ibu. Kenapa salat sunnah sebelum subuh Rasulullah SAW senantiasa menjaganya? Karena ternyata orang yang bisa melaksanakan, bukan orang yang bisa melaksanakan ya, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan orang yang diberikan taufik, Bu? Karena terkadang kita sudah punya niat nih, saya mau sholat sunnah sebelum subuh, ya, tapi belum diberikan taufik oleh Allah, belum diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat sunnah sebelum subuh. Apakah dia bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh? Tidak bisa. Ya, syarat kita mengerjakan sebuah amal sholih itu harus ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kemudahan saya untuk bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kalau kita tidak meminta kemudahan dari Allah, bisa saja Allah bangunkan kita setelah terbit matahari. Ini yang harus kita lakukan dalam ibadah amal saleh. Nah, sholat sunnah sebelum subuh, teman-teman, itu memiliki keistimewaan sendiri. Apa keistimewaannya? Rasulullah pernah mengatakan bahwa barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, dia seakan-akan mendapatkan dunia dan isinya, masya Allah. Atau bahkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bu, ibu-ibu pernah membaca nggak orang terkaya di dunia ini siapa? Kan mungkin kalau secara logika mungkin ada disebutkan siapa gitu ya, orang terkaya di dunia dari kalangan apa? Dari kalangan misalnya non muslim misal ya. Siapa disebutkan kan ada misalnya. Tapi ternyata yang hakiki orang yang terkaya di dunia ini loh, orang dunia beserta isinya loh, dia tuh lebih baik, itu kan lebih baik sholat 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau dia yang orang non muslim itu juara pertama mendapatkan dunianya, lah kita dunia beserta isinya dan itu lebih baik lagi. Maka jaga sholat sunnah sebelum subuh, Bu, jaga, ya jaga. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini berat, bagi orang-orang yang belum terbiasa sholat sunnah sebelum subuh, ini merupakan sholat yang berat. Tapi bagi siapa yang sudah membiasakannya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahkan. Apapun keadaannya, tetap yang namanya istiqomah itu perlu kita ikhtiarkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan sholat ini juga kepada anak-anak kita yang sudah balik. Nah, mau tabungan enggak? Mau tambahan nilai plus enggak? Mau dikayakan oleh Allah tidak? Mau jadi orang kaya tidak? Orang kaya yang sejati itu orang yang dia tidak meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Dan tidaklah anak-anak kita melakukan hal tersebut kecuali kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kan kadang begitu ya, kita pengen anak-anak kita rajin sholat tapi kitanya nggak rajin sholat, ya subhanallah. Jadi kita dulu yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Baik, kemudian tadi dikatakan bahwa ada sholat sunnah yang jumlahnya 10. Seperti apa itu yang jumlahnya 10? Berarti sholat duhurnya sebelumnya hanya 2 rakaat, 2 berjumlah 10. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada salat sunnah yang mana tidak ditekankan. Jadi salat sunnah rawatib ini sebenarnya ada 2. Ada muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu yang ditekankan, ghairu muakkad itu yang tidak ditekankan. Tadi yang ditekankan jumlahnya 10 atau 12. Yang tidak ditekankan diantaranya adalah salat sunnah sebelum maghrib. Jadi ada salat sunnah sebelum maghrib itu ada. Ya, sallu rak'ataini qoblal maghrib. Kata Rasulullah SAW, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini adalah salat sunnah yang tidak ditekankan. Dan ada salat sunnah sebelum asar. Ya, dan ini termasuk ghairu muakkad. Apa itu ghairu muakkad? Tidak ditekankan, ya masya Allah. Baik, setelah kita berbicara masalah salat sunnah rawatib, maka adakah salat sunnah yang benar-benar Rasulullah SAW tekankan selain 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh? Ada, Bu, yaitu salat witir.
Ya, dan sholat witir ini teman-teman bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, bagaimana caranya? Sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau kondisinya ibu-ibu biasa bangun malam, subhanallah, dan bersyukurlah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuk bangun malam. Karena tidak semua hamba Allah itu dibangunkan oleh Allah untuk bisa sholat malam. Subhanallah, rasakan kenikmatan ibu-ibu ketika bisa bangun malam. Katakan kepada Allah, alhamdulillah wahai Rabbku, aku bersyukur bisa engkau bangunkan salat malam. Ada orang yang sudah masang alarm mau bangun jam 2, kalau Allah belum gerakkan salat malam, bangun. Tapi apa yang terjadi? Dimatikan alarmnya. Ada nggak yang begitu? Subhanallah. Ada yang dia bangun malam bukan untuk salat, ke kamar mandi. Setelah itu ya subhanallah mengerjakan hajatnya, membuang hajatnya, BAK atau BAB, setelah itu tidur lagi. Ada yang begitu. Ya, maka ketika Allah bangunkan kita untuk salat tahajud, itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih wahai Rabbku yang telah membangunkanku untuk salat malam. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang Allah bangunkan di malam hari dan Allah berikan taufik untuk salat malam, maka ini adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah, karena di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit dunia. Subhanallah. Dan Allah mengatakan, di mana hambaku yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku berikan ampunan untuknya. Di mana hambaku yang meminta kepadaku sebuah permintaan, maka aku akan kabulkan. Subhanallah. Beruntunglah bagi teman-teman semuanya yang bangun sholat malam dan bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi teman-teman biasa bangun malam, dan subhanallah ini juga menjadi sebuah pola dalam hidup. Orang kalau biasa bangun malam, subhanallah, tanpa alarm pun Allah sudah biasa bangunkan. Subhanallah. Apalagi ibu-ibu yang sudah usianya di atas 60 tahun. Biasanya suka terbangun ya kalau malam hari ya. Ada nggak di sini yang usianya di atas 60 tahun? Masya Allah. Biasa bangun malam ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu biasa bangun malam sudah menjadi pola. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Kalau biasa sholat malam, maka sholat witirnya diakhirkan. Ya, sholat witirnya diakhirkan. Setelah selesai sholat malam, baru kemudian sholat witir. Tapi kalau kita jenis yang kedua, kadang bangun, kadang tidak. Ada nggak yang jenis begitu? Ada, pasti ada. Kadang bangun, kadang tidak. Kalau bangun ya alhamdulillah, kalau enggak bablas sampai subuh. Kalau jenis yang seperti ini, maka sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat ya ibu-ibu, paling banyak berapa rakaat? 3 rakaat. Caranya bagaimana? Kalau sholat witir 1 rakaat ya sudah 1 rakaat saja. Kalau sholat witir 3 rakaat maka lanjut, tidak ada tahiyat awal. Ya, kalau ada tahiyat awal sama seperti sholat maghrib. Jadi lanjut, dan itu dikerjakan sebelum tidur. Kalau kita jenis yang kedua, karena biasanya kalau jenis yang kedua ini kalau sholat witirnya nanti malam hari, yang jadi permasalahan barangkali nanti bablas sampai subuh. Dan Rasulullah SAW senantiasa menjaga sholat witir ini. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Baik, di sini subhanallah bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah sholat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Bu, harta paling berharga yang dimiliki oleh orang Indonesia Raya tercinta ini apa kira-kira? Saya pengen tahu. Menurut ibu-ibu, orang Indonesia tuh harta ternya tuh kalau apa? Kalau punya apa? Apa bu? Rumah mewah, mobil mewah. Oke, rumah mewah, mobil mewah itu sudah gitu ya? Sudah terkaya begitu ya bu ya? Menurut ibu ya, kalau orang Arab itu orang terkaya itu adalah orang yang dia punya unta merah. Jadi unta merah tuh harganya berlipat-lipat bu daripada unta biasa. Nah Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin diberikan tambahan lebih baik daripada unta merah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya kerjakan sholat witir. Ya Masya Allah, jadi keren banget ya salat witir itu, subhanallah. Rasulullah mengatakan, salatul witri ma bainal isya'i ila tulu'il fajri. Salat witir yang dikerjakan setelah salat isya sampai sebelum masuk waktu salat subuh, itu adalah salat witir. Masya Allah.
Baik, jadi untuk sholat witir ini ibu-ibu tidak mesti ibu-ibu harus tidur dulu. Boleh dikerjakan walaupun ibu-ibu belum tidur. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man shalla minal laili falyaj'al akhira salatihi witran. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang biasa bangun malam maka jadikan sholat witir ini adalah sebagai sholat penutupnya. Masya Allah. Ya, jadikan sholat witir ini sebagai salat penutupnya. Allahu Akbar. Baik, tadi sudah ya tata cara salat witir. Itu bisa 1 rakaat, bisa juga 3 rakaat. Nah, setelah kita tahu ada salat witir, juga kita belajar ada waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat sunnah. Ada waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan ibadah salat sunnah. Yang pertama, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Nih ibu-ibu nih harus tahu nih. Jadi yang namanya sholat sunnah pun ada waktunya. Di antara waktu yang dilarang untuk dikerjakan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu nggak boleh sholat sunnah. Karena kata Rasulullah SAW dikatakan bahwa ketika matahari itu belum terbit ya dan akan terbit, belum terbit, dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu biasanya adalah waktu di mana syaitan muncul. Ya, maka tidak boleh kita mengerjakan salat sunnah. Baik, kemudian yang kedua adalah dari terbit matahari sampai meninggi seukuran kadar tombak menurut pandangan mata. Jadi begini Bu, kita itu ada salat syuruk namanya. Ya, salat syuruk itu dikerjakan setelah terbit matahari menunggu sejenak, tidak langsung dikerjakan langsung salat syuruk. Apa itu salat syuruk? Ibu-ibu ada yang tahu salat syuruk itu apa? Salat yang dikerjakan setelah matahari terbit, tunggu sekitar amannya 15 menit setelah terbit, baru kita salat syuruk 2 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan salat syuruk ya 2 rakaat ini dan dia sebelumnya menunggu dari salat subuh sampai salat syuruk ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan berzikir ataupun dengan mengaji Al-Qur'an misalnya, maka dihitung pahala umroh tamun, sempurna dan sempurna. Allahu Akbar. Ibu-ibu nggak berangkat ke Mekah, ibu-ibu membiasakan sholat syuruk, Allahu Akbar, pahalanya ditulis dengan pahala umroh sempurna dan sempurna. Ya, dan minta kepada Allah. Nggak semua orang tuh diberikan taufik untuk bisa sholat syuruk Bu. Kadang ada aja apanya? Kerjaannya. Ya, gimana Bu? Perdapuran, apalagi perumah tanggaan, nganter anak sekolah, begitu kan ya? Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang saat ini sudah pensiun dari nganter anak-anak sekolah, pensiun dari membuat sarapan misalnya, yuk mulai biasakan menunggu untuk sholat syuruk. Ya, karena dapat pahalanya, tambahan pahalanya apa? Enggak tanggung-tanggung. Pahalanya tambahannya adalah umroh sempurna dan sempurna. Kenapa saya katakan sempurna dan sempurna? Kadang orang umroh pun Bu, kadang enggak sempurna pahalanya. Apa yang biasanya merusak pahala umroh di zaman sekarang? Selfie. Betul, jepret sana, jepret sini, ya layangkan di status, layangkan di sosial media depan Ka'bah misalnya. Itu yang membuat kita akhirnya pahalanya nggak sempurna. Tapi sholat syuruk ibu-ibu dapat pahala sempurna. Subhanallah. Nah, yang dilarang itu adalah ketika matahari terbit. Baru matahari terbit, ibu-ibu sholat. Maka itu tidak boleh. Ya, tunggu dulu sejenak. Sudah, amannya 15 menit, 10 menit sudah, 10 menit sudah. Tapi kalau pengen lebih aman, misalnya ibu-ibu nggak ada aktivitas lain nih, malahan diskusi ibu-ibu sebentar. Pengen aman, misal ibu-ibu nggak ada lagi kegiatan, pengen aman 15 menit setelah terbit matahari. Ya, begitu ya, 10 menit sudah boleh. Ya, batas aman, batas paling minimal. Baik. Kemudian di sini ada yang tidak boleh sholat sunnah. Kapan itu? Saat matahari tegak di atas kepala, ya, hingga tergelincir ke arah barat. Ini saya akan beritahukan waktunya kapan. Saat matahari tegak di atas kepala sampai waktunya masuk waktu duhur, itu tidak boleh kita sholat. Jadi Bu, jangan mepet-mepet sholat duha masuk waktu sholat
mendekati masuknya waktu sholat duhur. Para ulama memakruhkan ini. Berapa menitnya? Sebentar. Ada yang mengatakan 15 menit sebelum masuk waktu sholat duhur itu sudah tidak boleh sholat duha. Ada yang mengatakan batasnya setengah jam sebelum masuk waktu sholat duhur itu habis waktu sholat duha. Yang paling ideal waktu sholat duha itu ibu-ibu bisa dilaksanakan setelah sholat syuruk. Jadi setelah sholat syuruk baru kemudian disambung dengan sholat duha. Atau misalnya ibu-ibu, Ustazah tapi kalau pagi tuh riweuh, tahu riweuh nggak? Apa ya bahasa Jawa riweuh iki? Rempong. Yang nganter anak, yang masak, yang beresin. Jadi kapan dong? Udah selesai itu semua jam 10-an kira-kira ibu sholat duha. Subhanallah bu, sholat duha itu banyak manfaatnya. Orang yang suka sholat duha itu tergolong orang-orang yang awab. Awab itu orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah golongkan orang-orang demikian. Jadi jangan tinggalkan sholat duha kalau kita bisa. Kalau ada waktu sholat duha, barang 2 rakaat. Ya. 2 rakaat lebih baik daripada kita nggak pernah sholat duha sama sekali. Iya, subhanallah. Dan untuk masalah amalan, mohon saya dengan sangat ibu-ibu, saya memohon ya, dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Jangan jual amalan akhirat kita hanya untuk kepingan dunia. Ya, maksudnya bagaimana? Jangan niatkan sholat itu amalan akhirat, ya. Sholat itu ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan rusak ibadah sholat kita hanya mengharapkan kepingan-kepingan dunia. Ketika ada niat yang salah dalam diri kita, saya mau sholat duha. Untuk apa niatnya? Biar dagangannya laris. Misal, betul bu, Allah lariskan dagangan. Ya subhanallah. Karena janjinya Allah begitu dalam Al-Quran. Allah akan beri apa yang kau niatkan. Tapi ternyata dagangan laris, di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Ternyata dagangan laris, uang ada tapi nggak barakah. Subhanallah. Jadi biarkan amalan-amalan akhirat itu kita simpan untuk akhirat nanti. Di mana kita sudah tidak bisa lagi salat, di mana sudah tidak bisa lagi ngaji Quran. Orang akan menyesal manakala dulu dia kerjakan amalan-amalan akhirat hanya untuk kepingan-kepingan dunia. Allahu Akbar. Barang siapa yang lurus niatnya, benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan mengikutinya. Subhanallah, percayalah bu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Subhanallah. Dan ini mental yang harus kita bangun. Kenapa saya katakan begini? Karena saya sayang kepada ibu-ibu. Jangan sampai kita akhirnya ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan, ayo sholat duha biar dapat ini, gitu ya. Pernah nggak dengar? Pernah? Ya jangan kita jual akhirat kita. Sayang bu, sayang. Ya, nanti ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, kita bilang, wahai Rabbku, saya dulu sering sholat duha. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kan pahalamu sudah saya berikan dulu di dunia. Kita mau bilang apa nanti? Ya, ini tetap luruskan niat, nanti dunia ikut. Ya, dunia ikut. Subhanallah. Baik, kenapa saya katakan ini bu? Karena subhanallah banyak di antara orang-orang di luar sana, insya Allah di sini sudah nggak ada, insya Allah, yang sangat-sangat mudah ya terprovokasi oleh orang-orang yang mengatakan sholat ini biar begini, sholat ini biar begini. Padahal sangat-sangat kasihan, sayang kalau ibadah-ibadah akhirat ditukar dengan kepingan-kepingan dunia yang sangat hina. Baik, kemudian yang keberapa tadi ibu? Yang ketiga, yang keempat, dari sholat asar sampai terbenam matahari. Ya, dari sholat asar sampai terbenam matahari itu tidak boleh sholat. Dan yang terakhir, ini sholat sunnah ya bu, bukan sholat wajib. Kalau ada orang dia belum sholat wajib, ya antara asar sampai terbenam matahari ya sholat. Ya. Ini sholat sunnah. Yang terakhir adalah bila matahari menjelang terbenam. Nah ini jam-jam segini nih. Ya, jam-jam segini ini tidak boleh untuk sholat. Baik. Nah ada pengecualian ibu-ibu. Di antara pengecualiannya para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pengecualiannya di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat di mana ketika ibu-ibu masuk masjid, sebelum kita duduk maka kita sholat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid.
Ada juga yang mengatakan pengecualiannya adalah salat di sini salat sunnah setelah tawaf. Ya, 2 rakaat setelah tawaf. Subhanallah ya ibu-ibu, ini juga pengecualian. Ya. Saya berdoa di sore hari yang mulia ini semoga ibu-ibu yang hadir di majelis ta'lim di sore hari ini di Masjid Alam Citra, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa tawaf di Ka'bah nanti. Amin, Allahumma amin. Semoga yang belum haji Allah mampukan untuk berhaji. Semoga yang sudah haji atau umrah Allah mampukan kembali untuk ke sana untuk bisa umrah lagi. Amin, Allahumma amin. Nah, kalau sudah tawaf, berapa kali tawaf itu? 7 kali. Kan ada salat sunnah. Ya, di mana salat sunnahnya, Bu? Di belakang makam Ibrahim. Apa itu makam? Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, bukan makam. Karena kadang orang Indonesia, oh berarti di dekat Ka'bah tuh ada kuburannya Nabi Ibrahim. Ya, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat dulu Nabi Ibrahim membuat Ka'bah. Jadi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, salatnya di belakang situ 2 rakaat. Yang dibaca adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Itu boleh dilakukan kapan saja. Ya. Kemudian pengecualian lagi di sini adalah ya Bani Abdi Manaf latan muahadan tawfa bil baiti wa shalla fihi ayatun samin lailin aw naharin. Oh ya. Pengecualian juga salat-salat yang mana ketika dia lupa, ya, salat wajib yang dia lupa, maka diperbolehkan untuk salat kapan dia ingat. Ya, misalnya ada orang, ada loh Bu, subhanallah, yang lupa salat. Ini kira-kira tadi saya sudah sholat duhur belum ya? Saya sudah sholat subuh belum ya? Saya sudah sholat asar belum ya? Nah, kapan dia ingat dia sholat? Subhanallah. Dan yang namanya nikmat akal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zaman ini Bu, banyak yang terserang penyakit, namanya penyakit apa? Alzheimer, yang dia itu lupa ya. Subhanallah, banyak orang-orang terserang penyakit itu. Tahu nggak ibu-ibu, solusi untuk penyakit itu apa? Pengen tahu nggak solusi biar nggak terkena penyakit Alzheimer? Iya, pengen tahu solusinya apa? Banyak baca Al-Quran. Ya, kalau bisa hafalkan Al-Quran itu sendiri. Maka Allah jauhkan kita dari penyakit pikun. Allah jauhkan kita dari penyakit lupa. Ya, banyak baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Baik. Kemudian ibu-ibu ada salat namanya salat istikharah. Ini juga salat sunnah. Salat namanya salat apa? Istikharah. Salat istikharah itu ingin saya tekankan di sini adalah salat apabila seseorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah di kala bimbang. Ya, di kala bimbang dia belum ada keyakinan mana yang akan ditujunya, maka salat istikharah. Salat meminta petunjuk dari Allah untuk sebuah pilihan. Dan salat istikharah ini ibu-ibu bukan hanya dilakukan ketika ibu-ibu sebelum nikah. Ya kan kita orang Indonesia, sebelum nikah mau milih nih kira-kira yang bagus untuk suami saya A atau B gitu ya. Salat istikharah ya. Habis itu selesai, salat istikharahnya 1 kali seumur hidup ya. Padahal salat istikharah ini bisa dilakukan kapanpun. Ibu-ibu misalnya mau usaha, misal bingung, ya Allah ini usahanya usaha A atau usaha B, minta sama Allah istikharah. Ibu-ibu punya anaknya bingung mau masuk sekolah yang mana misalnya ya, sekolah A atau sekolah B, anaknya sudah balik, ayo diajarkan salat istikharah nak, gitu ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan yang ibu-ibu bingung, ya belum ada keyakinan yang begitu kokoh, maka disunahkan untuk salat istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui yang terbaik untuk kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika ibu-ibu milih menantu nanti. Ya, boleh ya Allah, saya pengen menantu yang A atau menantu yang B, saya bingung deh ya Allah, gitu ya. Boleh ibu salat istikharah, ya. Baik. Kemudian di antara salat yang belum saya sebutkan, di antaranya ibu-ibu adalah salat yang namanya salat khusuf. Tadi kan salat khusuf. Jadi salat ada 2, ada khusuf, ada khusuf, yaitu salat gerhana. Ya, sama-sama gerhana. 1 gerhana matahari, 2 gerhana bulan. Ya, tadi saya hanya menyebutkan salat gerhana.
Ya. Jadi gerhana bulan, gerhana matahari ini sama-sama sholat sunnah. Dan subhanallah di Indonesia telah terjadi beberapa kali peristiwa, ya. Terutama gerhana apa yang biasanya ibu-ibu temui? Gerhana bulan, subhanallah. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu, ketika datang peristiwa gerhana bulan, yakinilah bahwa itu bukan disebabkan karena meninggalnya seseorang, ya, tapi itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Ya, baik. Kemudian ada lagi salat yang belum saya sebutkan, salat apa misalnya? Salat setelah maghrib sudah awabin. Awabin itu salat duha. Salat awab itu artinya adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan di antara salatnya orang-orang yang awabin, awab itu artinya orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah, adalah salat duha. Ya, begitu Bu Irma. Salat tasbih. Salat tasbih. Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan hadisnya kuat, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Yang saya sebutkan tadi itu ibu-ibu adalah hadis-hadis yang riwayatnya sahih insyaallah. Begitu ya. Baik. Sudah ya, cukup ya insyaallah ya. Itu adalah ibadah salat sunnah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oh iya, salat Jumat. Saya belum bahas salat Jumat. Salat Jumat. Salat Jumat ini ibu-ibu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa salat Jumat ini adalah sunnah yang ditekankan hanya untuk kaum laki-laki. Ada yang mengatakan salat Jumat juga boleh dilakukan oleh kaum wanita. Kalau ibu-ibu umrah, insya Allah ya, mudah-mudahan ya nanti kita ketemu di sana. Amin ya. Masya Allah, kapan jamaah Alam Citra ini ngebooking satu pesawat ya? Nanti ke sana semuanya, masya Allah. Pengen dah Bu? Pengen ya, masya Allah. Nanti ibu-ibu jangan kaget ketika di sana pas waktu sholat Jumat para wanita pun sholat. Boleh nggak kita sholat Jumat? Boleh. Ya, jadi jangan kaget. Mungkin kalau ibu-ibu di Indonesia kayaknya sholat Jumat untuk bapak-bapak saja begitu ya. Nah, sebenarnya sholat Jumat juga boleh dilakukan untuk kaum wanita dan itu diperbolehkan. Ya, masya Allah. Nah, kalau bagi wanita yang sudah melaksanakan sholat Jumat, apakah dia harus sholat duhur? Tidak, ya, karena sholat Jumat itu adalah pengganti dari ibadah sholat duhur. Begitu ya ibu-ibu ya, insya Allah. Baik, jazakunallahu khaira atas perhatiannya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa fokus terhadap salat sunnah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang salat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannatil firdausil a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.